Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya duo gimbal ya di Keramat Lebaran. Kajian efektif rasio cermat. Alhamdulillah semua orang sekarang lagi berbahagia, bersukaria walaupun tidak menutup rasa bela sungkawa terhadap rakyat Palestina yang dibombardir, dicerca oleh Zionis Israel. Kita doakan semoga cukup bikin reda juga, segera reda bagaimana konflik tersebut ya. Rakyat Palestina bisa merasakan kebahagiaan juga di tengah pandemi, juga di tengah kepungan Palestina ya. Kembali lagi bersama Bang Jo ya. Gimana Bang Jo, lebaran jauh? Halo kawan-kawan, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Ya, suasana lebaran kali ini emang agak sedikit sepi ya. Tuh. Karena kebanyakan orang pada gak mudik sih. Jadi pada diem di rumah aja gitu, gak mau kemana-mana. Ya kan Kang? Betul. Iya, jadi di lebaran ini kita memang dipaksa oleh zaman, dipaksa juga oleh keadaan yang memang memungkinkan kita untuk tidak bersua bersenggama dengan keluarga kita, tapi tidak menutup rasa hormat, rasa takdim, rasa silaturahmi kepada keluarga, kepada guru-guru lewat virtual juga bisa gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya bersuudon kepada pemerintah, tapi kita melalaikan bagaimana ini wabah. Betul. Kita harus tetap senantiasa menjaga itu tuh 5M, mencuci tangan, memakai masker, karena memang ironis sekali ya sekarang banyak varian-varian baru di dalam wabah corona ini. Yang terpenting adalah bagaimana sih di dalam Ramadan ini setelah kita sawal kita menjadikan mujahadah, menjadikan tarbiyah. Itu latihan sebenarnya bulan puasa ini. Bagaimana 11 bulan kita bisa bertarung, meningkatkan ketakwaan, keimanan, rasa tanggung jawab dan silaturahmi, apalagi kita harus bisa saling memaafkan antar sesama muslim. Begitu Bang Jo. Oh iya, betul sekali itu Bang Syahrul ya. Karena puasa seperti yang dijelaskan Bang Syahrul tadi adalah suatu madrasah lah ya, suatu tempat kita tempat kita kawah candra di muka ya, bahasa kerennya itu Bang Syahrul. Kalau dalam cerita pewayangan kawah candra di muka itu dulu Gatot Kaca itu dicelupkan ke dalam kawah candra di muka supaya menjadi otot kuat tulang Besi. seperti itu. Jadi harapannya puasa itu adalah pembelajaran gerbang awal. Sebenarnya kita baru mulai sekarang, bukan baru selesai, kita baru mulai. Pokoknya mah amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Sholat malamnya, terus kemudian baca Qur'annya, tahajudnya, sholat berjamaahnya. Kalau bisa terus dilanjutkan, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Dan memang ketika puasa itu ya rugi amat ketika kita ya melalaikan berbagai hal seperti sholat tahajud, terus ngodoin sholat yang tertinggal ya. Terus apalagi kita hanya tidur-tiduran ketika di bulan puasa. Kayak saya. Dan juga Bang Jo. Nah memang kerugian memang, malaikat menangis, makhluk melata menangis, itu rugi karena ketika di bulan biasa satu kali kebaikan dibalas 10, ketika bulan Ramadan dibalas berlipat-lipat dan bahkan hingga tak terhingga. Tidur saja ibadah, sholat sunat saja dibalas dengan sholat wajib. Kenapa Ramadan tidak bisa dimaksimalkan begitu? Malah kita belum tentu bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang selanjutnya. Nah begitu. Intinya jangan sampailah kita melalaikan segala hal yang memang kita bisa memupuk pahala sebanyak-banyaknya.
mendebar kebaikan, bersodako gitu. Karena Bang Jo juga baru dapat THR 100.000. Luar biasa sekali ya, jakat. Jadi memang budaya ya sebenarnya. Kita itu termasuk tipe yang konsumtif begitu. Kapan sih kita memulai bahwa lebaran itu harus mudik? Itu hanya di Indonesia loh. Karena adanya semi dari berbagai suku itu bisa merantau. Orang Jawa kan terkenal dengan perantauannya kemana-mana. Nah itu bisa menciptakan budaya begitu. Kalau dulu nggak ada yang merantau, ya nggak akan ada yang pulang mudik kayak Bang Jo di sini ya Bang Jo. Nah itu, jadi memang harusnya kita menciptakan budaya, bukan hanya konsumtif terhadap budaya. Ya seperti zamannya Sesu Bakir, zamannya para wali songo yang memang menciptakan budaya seperti budaya tahlilan. Budaya tahlilan kan halal. Halal yuhalilu tahlilan, halal bihalal. Sekarang ada halal bihalal kayak lebaran. Itu budaya yang diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU. Kita bisa halal bihalal, saling memaafkan. Lebaran kan artinya lulubaran, artinya kita merelakan segala hal yang berbau saling kait mengait antara kita dengan orang lain, baik itu perdendaman, permusuhan dan lain sebagainya, ya lupakanlah itu. Kalau memang kita sakit hati, biarlah Allah yang membalas, jangan sampai kita bawa sampai kemana saja begitu. Oke Bang Jo, apalagi nih tentang lebaran? Tentang lebaran ya, lebaran itu identik dengan THR. Salah satunya ya identik dengan THR. THR itu juga sudah menjadi tradisi lah di Indonesia. Karena entah siapa sih yang mengawalinya, saya juga kurang paham. Cuman kalau misalnya kita mudik ya, kalau misalnya boleh mudik, pasti yang ditanyain pertama kali, THR-nya mana Om? THR-nya mana Om? Itu juga salah satu bukti bahwa kekayaan budaya di Indonesia itu sangat luar biasa. Lanjutnya mungkin Bang Syahrul, ada lagi tentang serba-serbi lebaran nih. Serba-serbi lebaran ya apa ya? Kalau dalam kitab Alfiah itu wazaki tazkiyatan wa ajmila ijmalaman tajamulan gitu. Jadi kita selain menambah baju yang bagus, menambah pakaian yang memang baru, kita juga harus senantiasa memperhatikan apa-apa yang baru juga dari batiniah kita. Memang bagus. Dalam Alfiah kan disebutkan wajaki tazkiyatan wa ajmila. Kita harus berseri-seri dengan senyum yang ganteng, dengan senyum yang manis. Ijmalaman tajamulan tajamala. Kita harus terlihat apa disebutnya itu? Ginding. Kalau bahasa Sunda ginding itu serba-serbi yang memang membuat orang lain itu karismatik terhadap kita dengan pakaian baru kita, dengan kewibawaan kita yang memang bukan hanya terletak dari pakaian. Karena Allah juga kan mengutus kepada Nabi. Nabi pun sempat dikasih baju oleh Allah yang baru tentang ini loh baju Islam tuh. Tapi Nabi menolak. Nabi lebih memilih baju kebesarannya yaitu jubah yang ada di Arab. Begitu. Jadi selain kita harus memperhatikan hal baru, kita juga harus nantiasa mempertahankan budaya lokal yang ada di daerah sendiri. Kita lihat Nabi dong. Nabi mencintai Arab, kenapa kita mencintai Arab juga? Ya harusnya kita mencintai budaya kita sendiri. Contohnya budaya Sunda gitu. Ya, gitu kayak Bang Jo ya budaya Lampung. Ya harusnya gitulah relevan, jangan kita terpaku dengan kontekstual gitu. Terpaku tekstual tanpa kontekstual. Jadi ya sebenarnya pakaian sih hanya pelengkap sifat dari zatiah tubuh kita. Zatiah tubuh kita itu adalah nuroniyah dan juga jasadiah. Nuroniyah dan jasadiah itu terkumpul
berkumpul menjadi zat manusia yang melekat dan bernama dari tiap-tiap orang tersebut. Karena Nabi pun mengemukakan di dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila sawrakum wa amalukum lakin yanzuru ila qulubakum wa amalukum. Allah itu tidak sesungguhnya ya, pakai sesungguhnya berarti itu anjuran sekaligus peringatan. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari pakaian kita, tidak melihat dari harta-harta kita, tapi Allah melihat dari amal ibadah kita, juga dari hati kita yang bersih terhadap orang lain. Luar Begitu, biasa bro. sekali, tepuk tangan. Gitu Bang Jo, teruskan. Ya betul sekali ya Bang Sahrul ya. Kemudian yang jadi sorotan penting, emang Lebaran tahun ini tuh agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, di mana kita biasa berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga mungkin yang punya tetangga, atau mudik yang rumahnya jauh. Jadi kadang ada sedikit apa ya, dilematis lah gitu. Orang-orang yang misalnya sedang dalam perantauan ya seperti saya, itu tidak diperbolehkan untuk pulang karena kan memang ya memang tradisi itu bisa saja tidak dilaksanakan ketika ada suatu rukhsah ya, darurat ya, keadaan darurat di mana wabah pandemi itu yang memang sekarang lagi melonjak lagi gitu, karena memang ditemukan virus baru yang dari India. Cuman saya agak sedikit bingung nih ya, boleh agak sedikit satir dikit. Ya, gimana. Katanya mudik gak boleh, tapi kok malah presiden sendiri mudik. bukan mudik ya, Bukan itu, bukan mudik. Namanya apa? Kepentingan internal. Internal keluarga, bukan mudik. Jadi apapun alasannya mau ke rumah, pokoknya jangan mudik. Jadi kalau kepentingan internal bisa ya. Oh tentu saja. Iya. Memang gimana ya? Itu berbanding terbalik dengan kebutuhan rakyat yang memang merindukan sosok keluarga di rumah, merindukan sanak saudara yang memang tidak bisa ke rumah, ya dikhawatirkan tidak bisa menjaga protokol kesehatan. Karena ya mungkin juga dan sangat mungkin Sekali. ketika presiden berani mudik dengan dalih apa ya, internal, itu presiden pasti sudah memakai protokol kesehatan yang sangat lengkap gitu ya. Jadi jangan sampai kita bersudon terhadap presiden karena ya bugot atau melawan kepentingan pemerintah, ya kalau saya pribadi tidak dianjurkan. Bahkan ya karena sudah ada konstitusi gitu, kalau mau protes ya ke MK atau ke DPR terdekat. Jangan sampai kita ya protes sana sini tapi malah ya ujung-ujungnya kan ITE gitu. Apa tuh? Iya, kayak saya. Tapi saya sangat menghormati ya keputusan presiden dan mengikuti. Saya juga di sini kan di pondok saja, tidak pulang gitu. Jadi harapannya nih Bang Jo, gimana tentang ke depan setelah Ramadan, terus bagaimana wabah ini, apakah bisa diredam atau gimana nih? Ya, menurut saya yang namanya wabah itu kan tidak bisa dipastikan ya, kapan selesainya, kapan habisnya gitu wabah ini. Tapi yang upaya yang bisa dilakukan ya hanyalah sebagai pencegahan lah, seperti ya 5M yang ada di belakang. Kemudian ingat 5M ya, apa aja tuh? Mencuci tangan, Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. menghindari kerumunan. Satu lagi apa Bang Jo? Satu lagi, Menghindari mobilisasi dan interaksi. Itu dia. Pokoknya mah terus dukung apa-apa
beberapa upaya yang sudah pemerintah lakukan seperti apa seperti himbauan-himbauan 5M, kemudian bansos-bansos yang sudah diturunkan oleh pemerintah itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai dipakai untuk foya-foya dan hal yang gagah, apalagi makin narkoba. Uang bantuan pakai narkoba. Aduh. Closing statement ya dari saya pribadi dan juga Duo Galing gimbal di dalam keramat ini gimana? Jangan sampai kita melupakan apa yang menjadi instruksi pemerintah, jangan sampai kita melalaikan apa itu budaya sendiri yang memang mencetak sejarah. Juga jangan sampai kita lupa akan purwadaksi, bagaimana mencari jati diri, bagaimana mencari zat ilahi, menggapai ridhonya ilahi. Dan yang paling penting, kita harus senantiasa menebar kebaikan kepada sesama. Jangan lupa kita mondok ya, mencari jati diri di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Nurul Bahri Al-Masoli yang ada di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Santri juga harus senantiasa berwirausaha, memiliki kesibukan juga kegiatan yang produktif ya, menciptakan ruang konsumtif bagi lapangan kerja. Jangan sampai kita ya kerja aja tanpa ada ekonomi kreatif, ekonomi produktif begitu. Jadi memang yang menjadi masalah itu sebenarnya ketika warga TKA datang, tenaga kerja asing, mungkin ya kemungkinan ini saya baru kemungkinan orang Indonesia ini kebanyakan lalai di dalam bekerja. Saya pribadi kalau bekerja itu kan kalau di bangunan, jadi jam 8 datang makan dulu gorengan ya, ngopi dulu, ngerokok, kerja jam 10 kerja bentar, teng adan, ngopi lagi, udud lagi, ngerokok lagi, minum lagi tuh, jam setengah 2 baru kerja, jam 4 beres, makan, ngopi lagi, udud lagi, kerjanya bentar gitu sehari itu. Terlalu santuy ya warga. Iya, tapi kalau negara asing ya dikarenakan indisiplinernya kita mungkin menjadi permasalahan bagi warga negara Indonesia dalam pekerjaan ya. Ada warga negara asing yang memang lebih ahli di bidangnya, juga lebih disiplin, lebih giat, lebih ulet. Ya dibutuhkanlah tenaga kerja asing. Ya tabayun lah, jangan sampai kita meronta-ronta tapi kita melupakan apa sih yang memang menjadi kekurangan kita gitu. Juga yang paling penting jangan sampai lupa budaya. Orang Jawa cinta budayanya, orang Jakarta cinta dengan Betawinya, orang Sumatera cinta dengan adat Minang, adat Apas dan lain sebagainya. Sulawesi, Kalimantan, Papua yang paling penting orang Sunda jaga jati diri Sunda. Ulah hilap karena perwadaksi, ulah naon? Ulah asih kujunti aja. Ulah jati kasih kujunti. Jadi yuk warga Sunda, urang bebarengan menjadi jiwa kesatria di dalam budaya Sunda supados tiasa sakti bersama satria Sunda sakti. Itu saja. Hapunten beli sir kalepatan yang ngalir ngidul daya mau ngobrol hungkul, hanya ngobrol saja ya. Kopdar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.